ini, maksudnya sama-sama kita belajar. Apa yang bisa Ibu nilai dari kelompok tator ini? Mungkin ada kelebihannya apa? Bisa disebutkan salah satu Ibu? Kelebihannya apa? Jangan lihat kelebihan berat badan saya nanti. Ada kelebihannya? Kelebihannya di mana Ibu? Mereka punya kembang. Ya. Kalau masalah bunga atau daun, sebenarnya ini tergantung dari kreativitas kita, gitu ya. Jadi kalau saya melihat adalah komposisi warna, ya, komposisi warna. Seandainya di sini adalah daun, terus antara warna merah dan kuning itu ada daun, itu maksudnya daunnya itu akan menghalangi kontrasnya. Bagusnya itu kalau ada bunga yang warnanya kontras malah dipadukan gitu. Jangan di sini nanti dikasih daun lagi. Sebenarnya itu udah untuk komposisi warna ya, saya ini udah bagus gitu ya. Mungkin ada kekurangannya ya, kita tepuk tangan untuk komposisi warna. Kalau itu ada mungkin kekurangannya atau ada hal yang kurang dari rangkaian ini, kita sama-sama belajar ya Ibu ya. Jadi ketika ada masukan atau apa, tidak menjadikan hati kita menjadi kecil, tapi terus untuk kreativitas lagi dan lebih baik lagi. Ada yang bisa menyebutkan mungkin? Iya, betul. Saya setuju dengan Ibu. Jadi sebaiknya pada saat merangkai bunga, ini kebetulan ada beberapa poin yang saya akan sampaikan. Jadi bagian bawah oasis itu sebaiknya jangan kosong. Merangkai bunga itu sebaiknya dari bawah. Ibu-ibu saya melihat itu langsung tancap ke atas. Kebanyakan begitu, ya kan? Begitu nancap pasti yang di atas dulu. Tapi nggak masalah. Tancap itu di atas sebenarnya untuk mengapresiasi. Bukan mengapresiasi. Bukan standar, tapi saya mau ke arah mana nih bentuk bunga saya. Gak apa-apa, ditancap di atas, mau miring ke kiri, miring ke kanan, atau di tengah. Tapi untuk yang di bawah itu harus ditutup dulu untuk memudahkan. Sebenarnya kenapa kita dari bawah? Untuk memudahkan pada saat kita merangkai ke atas. Jadi kalau kita merangkai di sini dulu, lalu tiba-tiba, loh, kok daun saya habis? Oh, bunga saya habis. Jadi kita bisa perkirakan. Sebenarnya merangkai bunga itu gampang-gampang, sulit gampang. Nah, tinggal kita jam terbang kita yang harus kita tingkatkan. Jadi, kayaknya rangkaian saya ini memang ada kurangnya di sini. Sementara ibu ini sudah tinggi nih. Di sininya kurang. Dan tadi kalau nomor 1 ya, itu masih ada sebenarnya sisa-sisa daun ya. Ada sisa daun. Sebenarnya itu bisa diakalin lagi, dipotong kecil-kecil untuk menutupi ini. Jadi sekali lagi sebaiknya kalau merangkai bunga boleh dari atas, tapi harus diperkirakan tingginya seberapa, jumlah bunga atau daun cukup atau tidak. Karena ini kalau kita merangkai bunga di gereja, kita saya bisa lari ngambil daun lagi, tapi ketika itu sebuah perlombaan, nah harus ada dong pemenangnya, harus ada dong penilaian gitu ya. Nah, padahal semua yang kita persembahkan untuk Tuhan tidak ada yang tidak bagus ya, asal kita memang merangkainya betul-betul dari niat yang ikhlas. Nah, di sini betul kata Ibu, ini di sini kurang ya, jadi ini harus ditutup. Atau sebenarnya saya contohkan supaya ini tertutup, karena ini sudah dinilai, nggak apa-apa ya Bu ya. Ini jangan di bawah, jangan ke atas, tapi langsung. Langsung menghadapnya ke bawah. Jadi ini menghadapnya ke bawah kalau itu tidak ada daun lagi. Jadi ini langsung dipepetkan.
merangkai bunga untuk menutupi dan supaya kita tidak terlalu banyak daun dan bunga. Daun itu atau yang untuk menutupi oasis itu langsung tancap sampai di pangkal daun atau pangkal bunga, sebaiknya gitu. Karena ketika saya merangkainya begini aja, hanya batang sedikit yang masuk, ya kan? Itu masih ada terlihat oasisnya. Tapi ketika saya akan menancap begini, ini langsung ini langsung tertutup semuanya. Begitu ya Ibu, salah satu triknya. Terima kasih Ibu sudah merangkai dengan ini. Hal yang paling sulit nih, soalnya semuanya hampir semuanya kembar gitu ya. Karena yang diberikan oleh panitia itu semuanya hampir rata-rata sama bentuk daun dan jenis daun yang diberikan oleh panitia. Ini bagaimana Ibu-ibu? Ada yang bisa memberikan komentar? Selain kata mantap. Ya, sekali lagi kalau saya nilai untuk komposisi warna ini Ibu-ibu sudah jago semua. Untuk komposisi warna hampir semuanya saya beri nilai tinggi. Itu semuanya bagus ya. Untuk komposisi warna mungkin ini tidak ada catatan sih dari saya, tinggal kita mau meletakkan bunga ini di mana. Kalau saya lebih suka misalnya ini Ibu ada perjamuan makan malam, ini bisa diletakkan di ujung meja karena ini imut ya, namanya bunganya iya. Tapi tadi sebenarnya ada saya berikan nilai agak kecil untuk masalah sampahnya karena banyak yang tersisa. Sebenarnya tadi ada daun palma itu masih bisa kita rangkai, masih bisa kreativitaskan. Itu aja catatan dari saya Ibu. Tapi mungkin ada alasan Bu kenapa yang daun-daun itu cukup banyak loh. Ada daun apa itu yang ada yang patah. Oke, berarti ada alasan, tapi tetap ada yang nilai minusnya di situ dibandingkan ada kelompok lain dari saya gitu. Tapi dari keseluruhan ini saya sangat senang rangkaian ini cantik dan sederhana ya. Ini meskipun tidak ada bunga, tapi ini ada kreativitasnya. Makanya untuk kreativitas bentuk daun itu saya kasih nilai ya cukup tinggi ya untuk itu. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Canda bolong. Ya, apa yang bisa kita komentari Ibu-ibu? Canda bolong. Ya sebenarnya ini nggak bolong ya. Tadi rapat lalu ya kayak Ibu-ibu lah ya. Tadinya rapat terus sekarang jadi bolong gitu ya. Oke, dari Delima Melon ini luar biasa. Menurut saya ada kreativitas tinggi di sini. Saya cukup menaruh apresiasi untuk ibu-ibu dari Delima Melon. Tadi ada alasannya tadi apa Bu? Kenapa masih ada yang daun-daun yang tersisa? Saya hargai. Jadi begini, penilaian untuk sampah itu adalah penilaian bonus sebenarnya. Tapi itu cukup kalau ibu-ibu bisa menempatkan daun-daun itu dengan lebih konkret lagi tanpa mengurangi keindahan dan kerapian, itu akan diberi nilai tinggi. Tapi ada juga yang meninggalkan sampah, meninggalkan daun-daun yang tidak terpakai dengan alasan nanti akan terlalu ramai. Itu saya hargai dan memang betul karena ini sudah ramai karena ibu-ibu ini mendapatkan daun Sri Gading ini besar-besar dan kita beri apresiasi ibu-ibu ini telaten loh melubangi ya gitu, melubangi. Terus ini juga ya tadi saya melihat cukup hati-hati ya di belakang juga full, di belakang full karena ada potongan dari bunga-bunga dan daun-daun, ibu-ibu juga tancapkan di belakang. Setuju nggak kalau ini sangat indah? Ya. Semuanya indah sih ya, tapi saya melihat komposisi untuk warna, kerapian, kemudian
oasis juga tertutup dengan rapi. Jadi hanya ada kelihatan vas dan langsung daun-daunnya. Oke, terima kasih. Jelang ada ibadah, tidak ada bunga, langsung panggil ibu-ibu ini karena ibu ini langsung tancap. Nah, tapi hasilnya luar biasa. Jadi saya minta secara pribadi, mari kita hias altar Tuhan, mimbar Tuhan dengan bunga-bunga hidup, entah itu bunga atau daun-daun, itu lebih terlihat lebih indah kalau kita merangkainya dengan daun-daun hidup. Tadi dari Pontiku 2, saya mengapresiasi karena semua daun habis. Entah ya, ada yang punya ini ya Bu. Mungkin ada yang pakai lalapan tadi langsung. Jangan-jangan ibu ini membawa sambal lalu dilalap ya. Nggak bercanda. Jadi saya memberikan apresiasi karena ketiga ibu ini memanfaatkan semua daun yang ada, mungkin berpikir dengan keras bagaimana ya supaya daun-daun itu bisa dimanfaatkan. Ada kok satu. Oh ya satu ya. Iya. Tadi alasannya besar sekali karena itu karena di sini sudah full, jadi bukan lidah buaya, itu lidah mertua, bukan lidah mertua yang cukup besar, dan itu mungkin nanti untuk berikutnya jika dapat lidah mertua itu langsung tancap pertama kali Bu. Karena ketika sudah menancap yang lain-lain, lidah mertua nggak dapat tempat nih ya. Emang di mana-mana lidah mertua nggak dapat tempat ya. Yang kita dengar adalah lidah suami. Oke, nah jadi lidah mertua langsung tancap di sini baru daun-daun. Soalnya kalau sudah begini nanti akhirnya oasisnya itu remuk ya seperti itu. Tapi untuk yang semuanya saya lihat tidak ada sampah lagi. Untuk komposisi dari Pontiku 2, komposisi warna, ya saya beri nilai cukup. Kemudian kerapian juga saya beri nilai tinggi. Ini kreativitas karena oasisnya itu numpuk, ada sekat di bawah. Tapi ada sayangnya ibu, sebenarnya itu kan bisa menampilkan ini yang seperti bunga. Tapi karena ibu tertutup oleh yang lain, jadi seolah-olah malah tidak terlihat bahwa ini sebenarnya oasisnya ada 2 tingkat. Sebenarnya awalnya saya ini pasti bagus banget nih, mau dibuat dengan 2 tingkat. Biasanya kan hanya oasis yang numpuk, ini enggak, dia ada tingkatannya lagi gitu. Tapi karena tertutup oleh daun lagi, jadi kita tidak bisa melihat tingkatannya lagi. Itu sih ya catatan dari saya. Saya semoga juga bisa mencontoh ini, dibikin 2 tingkat, tapi jangan ada yang tertutup supaya tingkatan yang di bawahnya itu terlihat. Kalau seperti ini seolah-olah ini hanya oasis yang tinggi ya. Ibu terima kasih telah meninggalkan beberapa lembar daun ya kan. Sebenarnya lembar daun-daun itu bisa ibu masukkan ke kanan kiri, atau karena ibu ini kan posisi bunga agak miring ke kiri. Kalau misalnya daunnya tidak terlalu banyak, bisa diselipkan semua daun di sini semua. Jadi itu akan menambah bentuk rangkaian. Jadi ini kan ibu berat di sebelah sini, nanti tambahkan aja, jadi benar-benar rangkaian ini rangkaian ini jadi bentuknya seperti miring gitu, ya kan? Nah, jadi tadi meninggalkan beberapa daun-daun. Untuk kerapian saya suka sekali, dan ibu ini kreatif loh dengan ini daun apa? Ini daun apa ya namanya ya? Kayak tapak darah gitu ya. Ini nggak tahu tapak darah. Ibu-ibu ini tidak langsung Wali Songo ya? Oh iya betul. Wali Songo yang bentuknya kayak telapak darah. Jadi kalau ibu-ibu yang lain kan tidak ada yang di staples ya. Ini di staples, dan ini juga menjadi ide untuk saya pribadi. Nanti kalau ketemu Wali Songo akan saya buat seperti ini. Terima kasih ibu. Nah itu tadi ya sebenarnya saya senang sekali
belajar dari kreativitas ibu. Jadi saya semakin ada ide ini, ada ide itu. Terima kasih ibu. Ini saya no comment deh ya. Kayaknya sudah bagus ya, sudah bagus semuanya. Ini tertutup dengan rapi sampai ke belakang. Terima kasih ibu. Cantik ya, secantik yang merangkai. Oke, saya juga mendapatkan ide lagi. Sampai saya tadi belajar ini buat ininya gimana ya? Gitu. Terima kasih ya udah memberikan ide buat saya. Tadi sempat diberi tutorial bah. Saya sangat berterima kasih. Saya juga no comment deh ini. Oke, untuk komputer 1 tadi meninggalkan beberapa lembar daun dengan alasan bagi saya cukup masuk akal karena bunganya sudah layu jadi tidak bisa dipakai. Bunganya seperti bunga kala atau arenspalot. Itu arenspalot ini bahasa Belanda. Saya bisa menyebut itu karena almarhum mama saya dulu belajar menanam bunga, jadi saya cukup ya sedikit mengenal. Nah, itu tadi ada satu daun yang saya sebenarnya cukup unik. Ini unik sekali ini daunnya. Dia tidak tumbuh dengan sempurna daun itu, tapi malah bagus gitu. Tapi ternyata tidak dipakai oleh kelompok ini dengan alasan tidak simetris. Saya menerima alasan itu. Kenapa tidak simetris? Karena ibu-ibu ini tidak merangkainya miring ke kiri, miring ke kanan, tapi benar-benar atas, kiri dan bawah. Jadi karena tidak punya hanya punya satu daun, jadi beliau ini tinggalkan. Itu alasan yang cukup masuk akal sehingga saya berikan agak lebih sedikit ya Bu. Agak pelik ini dulunya. Oke, untuk komposisi warna saya sudah sangat senang. Ini menjadi sentral. Daun-daun ini dibuat seperti kipas, jadi seperti mawar. Meskipun tidak ada bunga, tapi kita melihat ini jadi seperti bunga. Itu menjadi sentral. Saya sangat suka dan untuk kerapian, untuk kreativitas ini termasuk kreativitas bentuk daun yang saya beri nilainya lumayan. Oke.